hari ini, yaitu Dr. Dery Arara, spesialis jantung dan juga pembuluh darah, yang bersama-sama kita akan membahas dari seputar kesehatan jantung. Dan di sini juga teman-teman dari Dokter Indonesia Bertauhid bisa langsung bertanya melalui kolom chat yang insya Allah nanti 50 menit ke depan akan kita sama-sama diskusikan dan kita akan mendengar langsung dari narasumber Dokter Dery Arara jawabannya seperti apa. Karena waktunya juga sudah jam 4, 50 menit ke depan insya Allah kita akan dibersama oleh narasumber yang Masya Allah. Mungkin tanpa berlama-lama kita akan undang Dokter Dery Arara. Dan beliau ini merupakan founder dari Halo Dokter Jantung. Kita coba undang terlebih dahulu. Masya Allah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, dok. Suara saya terdengar jelas dok? Ya, terdengar? Suara saya jelas? Alhamdulillah. Jelas dok. Masya Allah. Baik. Gimana dokter? Dery sehat dok? Alhamdulillah sehat. Mas Arif Alhamdulillah. sehat? Alhamdulillah sehat. Dokter sekarang domisili di mana dok? Sekarang di Cirebon, Oh Jawa di Barat. Cirebon, Masya Allah. Ya. Baik dok. Sama-sama Jawa Barat ya dok. Oke. Baik dokter, mungkin tanpa berlama-lama kita akan mendengar jadi dibagi 3 sesi ya dok ya. Yang pertama 10 Baik. menit pertama nanti akan dipaparkan langsung materinya oleh dokter Dery sekitar seputar penyakit jantung yang bertepatan dengan 29 September kemarin ya dok ya, ada Heart World Day, Hari Kesehatan Jantung Dunia. Dan selanjutnya kita akan sama-sama membahas dari pertanyaan teman-teman Dokter Indonesia Bertauhid yang sudah masuk nih dok. Ini udah ada beberapa list pertanyaan yang sudah masuk di sini. Dan nanti mungkin Baik. akan ditutup langsung oleh Dokter Dery sebagai kesimpulan dari materi hari ini yang sudah disampaikan. Baik dokter, tafadol, saya tafadol masykuro. Terima kasih pada Mas Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita dapat bertemu dalam IG Live yang diinisiasi oleh Dokter Indonesia Bertauhid. Dan IG Live pada hari ini bertepatan dengan memperingati World Heart Day, yaitu Hari Kesehatan Jantung Sedunia, di mana kebetulan itu jatuhnya di tanggal 29 September 2022. Nah, mungkin untuk pengantar sebelum nanti kita masuk ke dalam sesi diskusi ya. Jadi untuk jantung itu sendiri, memang kesehatan jantung ini suatu hal yang sangat penting. Sangat pentingnya, bahkan saking pentingnya sampai dijadikan ada satu hari khusus nih untuk mengingatkan kita, yaitu World Heart Day itu sendiri. Dan World Heart Day ini sendiri diinisiasi oleh World Heart Federation, jadi Federasi Jantung Dunia yang pertama kali kalau saya tidak salah itu pada tahun 1999. Kenapa penting? Kenapa harus diperingati? Karena angka kematian akibat dari penyakit jantung itu sangat tinggi. Kalau kita bandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain, atau mungkin paling tinggi kanker ya, itu bisa mencapai 10 juta kasus kematian setiap tahunnya. Namun, penyakit kardiovaskular lebih tinggi lagi. Diketahui dari WHO, datanya itu mencapai 18,6 juta kasus setiap tahun di seluruh dunia. Dan bahkan kalau kita lihat secara global, lebih dari 33% kematian di dunia itu setiap tahun terjadi karena penyakit ini. Dan yang lebih menjadi masalah lagi, lebih dari 75% itu terjadi di negara-negara dengan tingkat ekonomi yang low to middle income, menengah ke bawah. Dan kita tidak hanya berbicara tentang kesadaran, namun juga pelayanan kesehatannya. Nah, untuk penyakit jantung itu sendiri sebenarnya tidak hanya terikat pada penyakit jantung koroner saja, karena kan kesannya oh ya sakit jantung nih yang pasang ring nih, yang serangan jantung tidak ya. Banyak sekali penyakit jantung, dari penyakit jantung bawaan, gangguan irama jantung, penyakit jantung hipertensi, penyakit jantung rematik. Nah, sangat banyak dan semua penyakit jantung itu ujungnya adalah kondisi gagal jantung. Dan kalau sudah kondisi gagal jantung, semakin berat, semakin berat. Nah, itu yang akan sangat berbahaya pada pasien-pasien. Sehingga edukasi yang tepat, pengetahuan yang baik itu sangat penting agar tidak sampai jatuh ke dalam kondisi yang gagal jantung itu sendiri. Nah, berdasarkan itu ditetapkanlah satu hari di mana hari tersebut menjadi Hari Jantung Sedunia, sehingga pada hari itulah akan diingatkan kembali nih kepada para
masyarakat bahwa kesehatan jantung itu penting dan bagaimana cara untuk menjaganya. Nah, untuk tagline-nya pada tahun ini yaitu use heart for every heart. Yaitu artinya ada dua kata, yaitu use heart, yang kedua adalah for every heart. Jadi maksudnya adalah use heart yang pertama, kita diminta tidak hanya berpikir menggunakan otak ya, tapi juga menggunakan heart. Di mana kita diminta tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi memikirkan orang lain. For every heart, untuk jantung-jantung yang lain yang ada di sekitar kita. Jadi kita tidak hanya, oh ya, saya udah sehat kok, saya tidak merokok, saya olahraga, tapi ternyata orang-orang di sekitar kita masih merokok. Bahkan angka kejadian penyakit kardiovaskular pada second hand smoker itu sampai 80%. Bukan berarti kita tidak merokok, kita baik-baik saja, tapi lingkungan kita ternyata masih belum baik. Dan untuk mencapai target itu, ada 3 pilar utama yang digaungkan pada tahun ini. Yang pertama adalah use heart for humanity. Gunakanlah heart untuk masyarakat yang ada. Jadi kembali ke fakta tadi bahwa 75% kematian akibat dari penyakit kardiovaskular itu terjadi pada negara-negara low to middle income, yang artinya tidak hanya masalah kesadaran, namun juga layanan kesehatannya ternyata tidak ada. Misal, pasien mengalami serangan jantung di daerah yang terpencil, ternyata tidak ada layanan kesehatan yang cukup, dirujuk terlalu jauh, dan udah dirujuk pun ternyata tidak dapat alat-alatnya tidak ada, sehingga dapat berujung kepada suatu kematian. Nah, makanya targetnya tidak hanya masyarakat, namun juga kepada pemerintah di sini untuk menyamaratakan layanan kesehatan di seluruh, kalau bisa ya seluruh dunia. Kemudian yang kedua adalah use heart for nature. Jadi kita tidak bisa memikirkan bahwa penyakit jantung itu gara-gara hipertensi saja, gara-gara diabetes atau keturunan. Ya, saya ada keturunan nih. Memang itu betul. Tapi alam itu juga sangat berpengaruh. Sebagai contoh, pada suatu daerah yang memiliki polusi udara yang tinggi, diketahui bahwa angka kematian akibat penyakit kardiovaskularnya itu meningkat sebesar 25% dibandingkan dengan daerah yang tidak ada polusi udara. Dan ini menjadi hal yang penting, baik untuk diri kita, diingatkan, dan juga orang lain. Mungkin kita bisa ambil langkah kecil di sini. Mungkin sebagai contoh, apabila kita misalnya nih dari rumah, kita mau belanja gitu, biasa naik motor atau naik mobil, mungkin kita bisa merubah, ya kita jalan kaki deh, atau naik sepeda. Itu juga sudah merupakan satu langkah kecil yang penting untuk di masa yang akan datang. Dan yang terakhir adalah use heart for you. Jadi kita juga tidak bisa memungkiri bahwa mungkin paling mudah seperti dokter gitu, selalu mengingatkan pasien, selalu mengedukasi, mengobati, tapi kadang-kadang lupa nih sama diri sendiri, seperti itu. Kita juga harus memikirkan bagaimana kita mengelola stres, kita juga harus memiliki pola tidur yang baik ya, karena ternyata pada pasien-pasien yang pada orang-orang yang memiliki psychological stress yang tidak dikendalikan dengan baik, karena kalau kita bicara stres, semua orang pasti stres ya, semua orang pasti memiliki masalah, semua orang pasti memiliki tekanan-tekanan yang datang dari luar, tapi tergantung bagaimana kita menghadapinya. Ketika itu tidak bisa dikendalikan dengan baik, maka orang tersebut memiliki resiko mengalami serangan jantung itu 2 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang mampu untuk mengendalikan stres tersebut. Ya, mungkin dengan hal-hal yang seperti kita berolahraga, ya, dan tentu saja ya, kita beribadah, ya, kita berdoa. Jelas itu akan sangat membantu dalam menghadapi stresor tersebut. Dan jadi dapat kita simpulkan 3 itu ya, use heart for humanity, use heart for nature, dan use heart for you. 3 itu, dan diharapkan dalam
targetnya adalah di tahun 2035 kalau saya tidak salah, angka kematian prematur akibat penyakit jantung itu bisa ditekan hingga 80%. Mungkin begitu pendahuluan dari Masya saya. Allah. Masya Allah, Masya Allah. Baik dokter. Berarti ini menarik ya dok ya. Jadi memang penyakit jantung sendiri ini nggak cuman hanya sebatas penyakitnya saja dok ya. Dari hal kecil pun bisa Betul, sangat mempengaruhi. Baik dok, dari betul. stres mungkin dari stres dan dari hal-hal yang kita lakukan kayak jalan kaki itu dampaknya besar berarti dok ya. Cuman jalan Sangat kaki besar. padahal. Jalan kaki itu memang olahraga yang murah. Kalau boleh tahu dok, mungkin di Indonesia sendiri ini sebenarnya ranking berapa sih dok kalau di dunia untuk jantungnya sendiri Kak, penyakitnya? kalau data itu sih memang saya belum tahu ya, belum baca. Memang Mm-mm. agak untuk pendataan di Indonesia agak sulit ya. Cuman memang kalau gampangnya, mudahnya, gambaran nyatanya saja untuk di tempat saya bekerja, hampir setiap Mm-mm. hari ada pasien mengalami serangan jantung. Mm-mm. Iya, iya. Baik itu yang masih sedang ya, atau yang sudah berat sekali. Iya, Dok. Seperti itu. Insya Allah. Dan juga tadi juga saya juga coba highlight ya dok ya. Kalau misalkan kita ngomongin jantung, nggak jauh-jauh pasti dari yang namanya merokok dok. Ya dok. Betul. Iya, merokok dok. Dan ini memang tadi sangat concernnya bukan hanya sebagai perokok aktifnya dok ya. Kita sebagai Ya, perokok pasif juga mungkin sangat-sangat beresiko terjadi betul. serangan jantung. Baik dokter, Masya Allah atas penjelasannya berkaitan dengan Hari Jantung Kesehatan Dunia. Baik dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kemarin ini Ya, dok. Udah kami tampung di baik. Dokter Indonesia Bertauhid. Oke, pertanyaan yang pertama dok. Mungkin ini dok. Oke. Dokter, saya seorang ibu yang baru saja didiagnosis dengan peripartum kardiomiopati. Oke. Saat ini saya sedang dalam keadaan hamil usia kandungan 6 bulan saat ini. Apa yang harus saya lakukan dok agar tetap optimis dan menghadapi cobaan ini dok? Kalau misalkan sedang hamil gitu dok, mungkin dok. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin sebelum menjawab itu dulu, saya menjelaskan sedikit ya tentang Ya dok. peripartum kardiomiopati. Jadi untuk peripartum kardiomiopati itu adalah suatu kondisi penyakit jantung di mana terjadi kondisi yang namanya gagal jantung. Jantung itu tidak bisa memompa darah dengan baik. Harusnya kuat nih jantungnya, ini dia menjadi lemah. Kenapa ya? Itu karena ada namanya reaksi radang. Jadi gampangnya seperti lagi Hmm. radang nih otot-otot jantungnya. Jantung kekuatannya turun, dia menjadi besar, dan itu umumnya terjadi 1 bulan sebelum melahirkan hingga 5 bulan setelah melahirkan. Dan sebenarnya kasusnya cukup sering Hmm. dan sudah mulai dikenali. Mungkin dulu tidak tahu ya, oh sesek-sesek habis melahirkan, oh mungkin karena habis melahirkan aja nih, tidak tahu kalau itu adalah suatu penyakit jantung. Dan yang pertama, kalau ditanya bagaimana kita optimis, pasti ya dikembalikan ke diri sendiri. Yaitu yang pertama ya kita harus yakin semua penyakit kan ada obatnya, ya. Dan begitu juga suatu PPCM ini sendiri. Tidak lupa ya pasti satu beribadah. Yang kedua dari dokter itu sendiri dari sisi kedokteran, memang kalau saya ketika mendapatkan pasien PPCM, kata-kata pertama yang saya katakan adalah penyakit ini memang membuat jantung menjadi lemah, memang membuat jantung menjadi besar. Namun, dia adalah satu penyakit jantung yang bisa sembuh. Ya, di mana tidak semua penyakit jantung bisa sembuh. Sebagai contoh, pasien penyempitan pembuluh darah jantung, udah pasang ring, apakah dia sembuh? Tidak, tetap minum obat, seterusnya. Namun pada PPCM ini, pasien bisa kok nanti tidak perlu minum obat lagi. Pasien bisa kok jantung yang besar kembali kecil lagi. Pasiennya bisa yang tadinya capek sekali, tidak bisa aktivitas, bisa kembali normal. Asalkan memang eh, pertama jelas minum obatnya rutin, kontrolnya rutin. Sampai kapan? Sampai nanti memang kondisi jantung sudah kembali menjadi normal. Dan umumnya dari awal terapi nanti akan dilakukan evaluasi di echo, di USG jantungnya dalam waktu 6 bulan atau 12 bulan dan rata-rata dalam 6 bulan sampai 12 bulan jantung yang tadinya besar itu bisa menjadi kecil kembali. Jadi kalau ditanya bagaimana cara optimis pertama ya kita harus pasien ya harus menanamkan pola pikir bahwa ini sebenarnya adalah penyakit yang bisa sembuh, penyakit jantung yang bisa sembuh seperti itu.
karena nggak semua penyakit jantung bisa sembuh. Dan jantung yang tadi besar itu nanti akan bisa kecil lagi dan insya Allah akan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Jadi itu motivasinya ya kalau menurut saya. Berarti bisa dari yang ukurannya membesar bisa ke ukuran normal lagi dok ya, insya Allah. Betul. Baik dok. Oke, ini pertanyaan yang kedua dok. Ini mungkin juga banyak dari teman-teman di sini yang punya pertanyaan serupa ini dok, saya pikir. Suami saya menderita diabetes dok dan juga hipertensi selama ini. Namun selama ini kontrolnya tidak teratur karena merasa sangat sehat-sehat saja. Apakah suami saya ini beresiko untuk menderita penyakit jantung dok di kemudian hari? Nah, ini bagaimana dok? Kalau misalkan ada orang merasa sehat-sehat saja, ini baiknya seperti apa dok? Ya, baik. Terima kasih. Ini juga banyak nih pertanyaannya dan memang yang namanya penyakit jantung itu tidak berarti oh ya saya ada hipertensi, ada diabetes, kemudian saya pasti ada keluhan penyakit jantung ya tidak ya. Kenapa? Karena itu butuh waktu. Butuh waktu sampai kapan? Sampai misalnya nanti sudah terjadi suatu penyempitan atau penyumbatan di pembuluh darah jantung. Nah, maka memang kalau kita melihat teori, pasien dengan hipertensi, kalau tekanan darahnya 140 sampai 160, 160 sampai 180, dan lebih dari 180, maka ketika tekanan darah sudah lebih dari 180, ketika pasien hanya hipertensi saja, tidak ada diabetes, dia sudah masuk ke dalam kelompok risiko tinggi penyakit jantung koroner. Apalagi kalau ada diabetes. Sehingga memang harus dikontrol. Karena yang namanya faktor risiko, apabila tidak dikontrol, itu dapat menjadi masalah di kemudian hari. Kalau berdasarkan data, pasien diabetes saja tanpa hipertensi, kemungkinan mengalami penyakit jantung koroner 2 kali lebih besar dibandingkan pasien yang tidak ada diabetes. Bahkan yang sebenarnya justru agak sulit. Kenapa? Karena pada pasien-pasien kalau kita bicara penyakit jantung koroner, umumnya keluhannya kan nyeri dada. Ya. Nah, pada pasien yang tidak ada diabetes, keluhannya khas. Datang nih, oh ya saya nyeri dada, dadanya tidak nyaman. Ternyata direkam jantung, serangan jantung. Nah, pasien-pasien diabetes justru kadang-kadang dia tidak merasakan itu. Oh, rasanya baik-baik aja. Oh, capek-capek aja nih sedikit. Agak sesak nih. Tidak nyeri. Justru ternyata pasien itu bisa saja mengalami serangan jantung. Kenapa? Karena pada diabetes itu tidak hanya mengganggu pembuluh darah jantung, dia juga dapat mengganggu saraf, reseptor-reseptor saraf di sana. Makanya dia tidak merasakan nyeri yang khas, namun bisa mengalami serangan jantung. Jadi, apabila memang sudah ada faktor risiko, kendalikan faktor risiko tersebut. Jangan sampai nanti udah serangan jantung, baru deh berobat seperti itu. Baik dokter. Berarti memang khususnya untuk yang orang diabetes ini memang khas ya dok ya. Dia nyerinya memang tidak terasa karena menyerang saraf juga. Oh, Ya, itu baik dokter. Oke, ini mungkin mudah-mudahan menjawab dari Bapak yang bertanya di sini. Oke, selanjutnya ini pertanyaan selanjutnya. Dokter, apa benar dok konsumsi obat-obat jantung secara terus-menerus itu bisa merusak ke ginjal dok? baik. Ini juga pertanyaan yang sering nih ditanyakan dan bahkan menjadi alasan pasien tidak minum obat. Ya, Ya dok. jadi kalau ditanya apakah penggunaan obat-obat jantung bisa membuat gangguan ginjal, jawabannya adalah bisa. Betul, tidak salah ketika pasien bertanya seperti itu. Namun saya selalu menjawab bahwa itu akan terjadi apabila obat yang misalnya nih diresepkan 1 kali sehari, ternyata pasien minumnya 2 kali. Ternyata pasien keminumnya 3 kali. Atau ternyata pasien yang dengan hipertensi tidak teratur minum obatnya. Jadi selama obat-obatan itu diminum sesuai dengan aturannya, sesuai dengan dosisnya, insya Allah itu justru akan melindungi ginjal itu sendiri. Kenapa bisa? Karena jantung dan ginjal itu adalah 2 organ yang saling berhubungan di tubuh manusia. Ketika sudah ada gangguan jantung, maka akan rentan mengalami gangguan ginjal. Dan sebaliknya, pada pasien-pasien dengan gangguan ginjal lebih rentan untuk mengalami kondisi gagal jantung.
Nah, jadi kalau pesan-pesan saya kepada pasien-pasien yang memiliki, oh ragu nih, takut minum obat terus, apa-apa, tanya aja sama dokternya, boleh nggak nih dok minum obat? Namun di sini saya tekankan bahwa selama diminum sesuai dosis, selama diminum sesuai aturan, justru itu akan melindungi ginjal pasien itu sendiri. Sebagai contoh, pasien dengan hipertensi, ini penting sekali. Pasien hipertensi nih, tekanan darah tinggi 170 gitu ya, minum obat tidak terkontrol, terus takut nih, nanti saya minum obat, saya sakitnya bukan cuma darah tinggi aja, kan ada tuh pasien hipertensi ujung-ujungnya gagal ginjal, cuci darah. Apakah dari obatnya? Bukan, itu dari hipertensinya, itu dari tekanan darah yang tinggi. Jadi ketika tekanan darah itu sudah terlalu tinggi, di mana batasnya adalah lebih dari 140/90 dalam jangka panjang, tekanan di ginjalnya juga tinggi. Akibatnya di sana akan terjadi gangguan pada pembuluh darah di ginjal. Akibatnya apa? Akibatnya darah yang di ginjal itu alirannya gampangnya tidak baik nih, ya. Itulah yang akan menyebabkan gangguan ginjal. Dan dengan kita mengontrol tekanan darah itu sendiri, logikanya gangguan ginjalnya justru harusnya dapat dicegah gitu. Dan kalau kita baca-baca juga memang ada obat-obat jantung gitu yang apa namanya perlu perhatian khusus pada pasien-pasien ginjal. Tapi apa namanya dokter pasti memberikan obat sesuai dengan kondisi pasien. Apabila ternyata pasien yang ginjalnya memang ada terganggu, pasti obatnya tidak diberikan. Jadi insya Allah dalam memberikan obat dengan pertimbangan-pertimbangan dan selama obat itu diminum sesuai dengan anjurannya, itu justru akan melindungi ginjal itu sendiri. Mungkin seperti itu jawaban dari saya. Insya Allah. Baik dokter. Mudah-mudahan terjawab ini Bapak yang menanyakan. Oke, pertanyaan selanjutnya ini mungkin dari ibu-ibu ini dok. Jadi pertanyaannya, dokter, suami saya pasca serangan jantung dan alhamdulillah sudah melakukan tindakan kateterisasi dan juga pemasangan cincin jantung dok. Saat ini keluhannya sudah tidak ada dan yang ingin saya tanyakan dok, untuk aktivitas suami saya ini apakah ada aturan khusus dok? Terima kasih dok. Baik, oke. Ini juga pertanyaan yang penting ya, karena hubungan suami istri ya pada pasien-pasien yang pernah mengalami kondisi yang namanya serangan jantung. Jadi memang untuk kelompok pasien seperti ini boleh atau tidaknya itu memerlukan suatu penilaian terlebih dahulu. Tapi sebenarnya tidak sulit. Jadi ketika pasien sudah mengalami serangan jantung, sudah dikateterisasi, sudah dipasang ring, dan misalnya penyempitan hanya satu dan sudah baik, itu boleh dibilang pasiennya sudah seperti kondisi normal lagi kok. Ya, cuma bedanya memang tetap ada obat yang diminum dan perlu nanti ada yang namanya rehabilitasi pasca serangan jantung. Dan patokannya adalah kalau berdasarkan teori, apabila pasien sudah dapat melakukan aktivitas dengan nilai 3 sampai 5 METS. Cuma kan susah ya, apa sih 3-5 METS ini? Gampangnya apabila pasien itu bisa naik turun tangga, di mana tingginya itu kurang lebih 2 lantai, atau pasien itu dapat berjalan cepat yang tidak terputus-putus, tapi tidak ada timbul keluhan sesak, tidak ada timbul keluhan nyeri dada, tiba-tiba pusing, itu artinya pasien sudah memiliki kemampuan fisik yang baik dan aman untuk melakukan hubungan suami istri nantinya. Jadi patokannya itu. Jadi nanti boleh dicoba. Nah, misalnya bapak nih suruh jalan gitu ya, jalan cepat dan dilihat apakah tidak ada keluhan atau tidak. Kalau misalnya tidak ada keluhan, insya Allah sih baik-baik saja. Apalagi pasiennya sudah dilakukan tindakan revaskularisasi, pembuluh darahnya sudah kembali baik. Seperti itu. Baik dokter. Baik dok. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini dok. Dokter, saya seorang wanita 46 tahun dengan gangguan katup mitral stenosis. Eh, Dokter jantung menganjurkan saya ini untuk melakukan operasi dan juga penggantian katup. Akan tetapi saya takut dok, apakah sebaiknya saya memang harus operasi penggantian katup atau masih bisa dengan obat-obatan saja dok? Jazakallah khairan dokter. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini. Memang ini juga pertanyaan yang sering
sering sekali ditanyakan pada pasien-pasien dan ini butuh waktu untuk mengedukasi ini. Jadi untuk penyakit katut jantung, mungkin saya jelaskan dulu ya, penyakit katut jantung itu apa. Jadi kalau saya menganalogikan jantung itu sama seperti rumah, ya. Jadi kalau kita punya rumah, kita pasti punya ruangan-ruangan atau kamar-kamar. Dan di setiap kamar, menghubungkan antara satu kamar dengan kamar lain, ruangan satu dengan ruangan lain, pasti ada namanya pintu. Nah, pada pasien-pasien dengan penyakit katut jantung yang masalah itu adalah pintunya. Ya, bisa pintunya itu kaku, bisa pintunya itu bocor. Dan pada kondisi penyakit jantung rematik, umumnya di tahap awal pintunya bocor, lama-lama, seiring bertambahnya usia, dia menjadi kaku akibat reaksi radang misalnya. Nah, memang untuk kondisi penyakit-penyakit yang seperti ini, obat sih pasti diminum. Ya, jadi jangan sampai nanti kalau pikirnya, oh saya sudah dioperasi, nanti nggak minum obat lagi. Tidak, pasti tetap ada obat yang diminum. Cuman, apakah harus? Nah, logikanya gampang. Misalnya kita punya pintu di rumah, pintunya udah nggak bisa dibuka, nih udah keras sekali, udah ada yang patah bahkan. Ya, apakah bisa kita cuma kasih oli aja nih biar pintunya lunak lagi? Tidak. Memang pilihannya harus dilakukan tindakan. Dan untuk tindakan itu sendiri ada dua ya pilihannya. Ada yang namanya istilahnya itu di balon. Jadi di balon itu dimasukkan alat lewat pembuluh darah sampai ke jantung. Nanti dari alat itu ujungnya ada balonnya kayak gitu. Tapi jangan dibayangin kayak balon ya. Itu istilahnya. Dan nanti balon itu akan dikembangkan dan membuka katup jantung itu. Kalau pada katup yang kaku ya. Namun apabila ternyata ada penghalang untuk dilakukan tindakan itu, sebagai contoh, misalnya ternyata di dalam jantung ada bekuan darah nih, atau misalnya ternyata yang bermasalah tidak hanya satu katupnya, ada yang lain juga, atau misalnya ternyata jantung sudah terlalu besar, kekuatannya sudah terlalu rendah, maka sudah tidak bisa untuk di balon itu. Jadi memang pilihan satu-satunya adalah tindakan operasi, diperbaiki atau diganti katup jantungnya sesuai temuan studi operasi. Dan kalau ditanya, lebih baik mana? Apakah saya minum obat saja atau saya memilih untuk dilakukan tindakan operasi? Jelas pasti jawabannya adalah dilakukan tindakan operasi. Dan yang selalu saya katakan kepada pasien, mungkin gampangnya, kalau ada obat yang bisa saya berikan untuk memperbaiki katup jantungnya, saya pasti kasih. Tapi ada penyakit-penyakit yang obatnya itu adalah tindakan. Dan penyakit katup jantung adalah salah satu dari penyakit yang membutuhkan tindakan untuk mengobatinya. Mungkin itu. Baik dokter, Masya Allah. Berarti memang untuk obatnya sendiri ya untuk mengganti pintunya dok ya, untuk memperbaiki pintunya. Lebih baik begitu. Oke dok, ini pertanyaan ini juga, oh ini mungkin banyak nih dok yang bertanya seperti ini. Dokter, saya sangat hobi bersepeda, akan tetapi saya takut dok, karena ada teman saya yang mengalami serangan jantung pada saat bersepeda. Mohon tipsnya dok, agar saya tetap aman dan juga sehat bersepeda, karena kadang saya bersama teman-teman bersepeda ini sampai puluhan kilometer atau bahkan ratusan kilometer dok, dalam satu minggunya. Terima kasih dokter. Baik, terima kasih. Jadi kalau untuk tipsnya, ya sebenarnya pertama bersepeda dulu ya. Jadi bersepeda itu merupakan suatu hal yang baik. Seperti yang tadi saya jelaskan, bahwa itu juga digaungkan nih, banyak-banyak nih sepeda untuk menggantikan kendaraan-kendaraan yang dapat menyebabkan polusi. Dan kalau ditanya, apa nih caranya untuk menjaga biar ketika kita bersepeda itu kita aman. Nah, jadi kalau pertanyaan itu sebenarnya kalau untuk waktu-waktu sekarang nih, di tahun-tahun ini, sebenarnya tidak terlalu sulit. Jadi ketika kita bersepeda, pertama, ya subjektif dulu. Subjektif itu artinya apa? Misalnya kita udah merasa, oh saya udah terlalu lelah nih, kok saya agak berdebar-debar nih. Ya udah, jangan dipaksa, istirahat dulu. Ya, itu yang pertama. Cuman yang kedua, itu kan subjektif, itu berdasarkan dari apa yang kita rasakan. Namun sebenarnya bisa juga kita pakai parameter objektif. Parameter objektif itu kita dapat mengukur yang namanya detak jantung. Jadi ketika kita berolahraga intensitas tinggi, maka pasti detak jantung kita akan meningkat. Tapi berapa nih amannya detak jantung itu? Apakah misalnya kita lagi olahraga, detak jantungnya sampai 200 gitu, aman nggak? Nah, jelas itu kan tidak aman.
Jadi kita dapat menggunakan seperti alat-alat yang sudah ada sekarang, kita dapat menggunakan jam tangan yang dapat mengukur detak jantung, di mana jadi misalnya kita berusia 30 tahun seperti itu, maka maksimal detak jantung kita adalah di 190. Ketika kita udah lelah atau misalnya kita cek nih, oh detak jantungnya sudah terlalu kencang, sudah mencapai 180, maka baiknya sih kita istirahat dulu seperti itu. Jadi jangan dipaksakan. Jadi dapat ada dua parameternya, pertama dari keluhan, yang kedua dari detak jantung, dan itu dapat diukur dengan alat-alat yang sudah ada sekarang. Baik dok. Ini juga berarti bisa berlaku untuk olahraga lain juga ya dok ya? Kayak mungkin futsal gitu dok. Betul, Oh ya, betul. berarti Cuman parameternya main dua. futsal jarang lihat jam sepertinya. Iya, betul dok. Oke dok, ini ada pertanyaan lagi dok ini dari ibu-ibu. Dokter, anak saya yang berusia 4 tahun didiagnosis menderita ASD dok, atrial septal defect. Dan saat ini sedang kontrol rutin dan dianjurkan untuk dilakukan tindakan penutupan ASD-nya tersebut dok dengan pemasangan ASO. Apakah tindakan ini adalah tindakan yang aman dan juga bermanfaat bagi anak saya dokter? Karena saya sejujurnya masih ragu-ragu dok. Baik, terima kasih atas pertanyaan ini juga sering ditanyakan pada pasien-pasien, terutama pasien-pasien dengan penyakit jantung bawaan. Mungkin saya jelaskan dulu ya, ASD itu apa. Jadi ASD itu adalah kondisi di mana ketika kita lahir, jantung itu tadi, sama kayak tadi analoginya, rumah lagi nih. Jadi kalau rumah, dia punya pintu, dan sekarang dia juga punya dinding, sekat pemisah antara satu ruangan dengan ruangan lainnya. Nah, pada ASD itu ada dinding yang harusnya ketika lahir, dindingnya itu utuh, terpisah sempurna, ruangan kiri atas ya sama kanan atas. Nah, masalahnya ruangannya itu ternyata temboknya bolong nih, belum belum bisa tidak menutup dengan sempurna nih. Akibatnya darah yang dipompakan oleh jantung antara ruangan kanan dan ruangan kirinya bercampur. Masalahnya apa? Masalahnya adalah harusnya dia tidak bercampur. Ketika dia sudah bercampur, darah itu kan dipompakan ke dua tempat. Kalau jantung sisi kanan memompa ke paru-paru, jantung sisi kiri ke seluruh tubuh. Ketika ada lubangnya, maka jantung yang kiri, yang kekuatannya itu lebih besar, dia akan memompakan darah menyeberang ke sisi kanan. Akibatnya, darah di sisi kanan menjadi lebih banyak, dan ruangan jantung kanan membesar, kemudian itu akan masuk ke paru-paru. Sehingga tekanan darah di paru-paru akan meningkat. Atau istilahnya hipertensi pulmonal. Jadi hipertensinya bukan di tensinya tinggi nih, tapi di paru-parunya tekanannya tinggi. Dan ini memang suatu kondisi yang dalam jangka panjang itu akan menyebabkan masalah sangat berbahaya. Sehingga kalau ditanya apakah anak saya yang usianya 4 tahun disarankan untuk tindakan, baiknya saya tindakan atau enggak? Pasti jawabannya adalah harus ya. Kenapa? Karena apabila terlambat, saya selalu ingat, apabila terlambat, kalau sudah, karena beberapa kasus ASD itu alhamdulillah itu tahunya di usia 4 tahun. Karena kadang-kadang itu baru ketahuan di usia 25 tahun, di usia 30 tahun, di mana datang-datang jantung sisi kanannya sudah besar, sudah terlalu besar, hipertensi pulmonalnya tekanannya sudah terlalu tinggi, tidak bisa lagi ditutup. Bahkan ada kasus yang seperti itu. Sehingga lubang itu ya harus ditutup sebelum terjadi hipertensi di paru-parunya. Dan apabila bisa dengan alat, bahkan itu lebih baik. Kenapa? Karena kalau kita kembalikan ke beberapa tahun ya, beberapa tahun yang lalu, dulu belum bisa pakai alat bahkan. Masih harus dilakukan tindakan operasi. Tindakan operasi itu memang dilakukan pembedahan, di dada, dibuka, jantung, ditutup sekat yang bocor itu. Dan itu membutuhkan waktu pemulihan yang lebih panjang. Apabila memang bisa dilakukan tindakan penutupan dengan alat,
Justru itu tindakan yang jauh lebih aman. Tidak ada sayatan bedah yang di dada, hanya seperti saya gambarin itu kayak pasang infus di paha, masukin alat sampai ke jantung, nanti alatnya itu akan diletakkan di sekat jantung yang dia akan menutup sekat itu. Kemudian juga ada yang nanya tuh, nanti alatnya dibuka lagi nggak? Dicopotin lagi nggak kalau udah besar? Ya tidak, ya. Dimana alat itu nanti akan menyatu dengan sekat yang sudah ada, atau istilahnya dia akan mengalami reepitelisasi, dan insya Allah Dari sedikit bermasalah. ya sudah terdengar. Ya, ya. Jadi memang harus betul, betul permanen. Baik dokter. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi nih dok. Ya, Oke, dokter, ayah saya seorang perokok berat. Saat ini ayah saya didiagnosis dengan PPOK disertai dengan komplikasi gagal jantung kanan. Apa obat-obatan yang sebaiknya dikonsumsi oleh ayah saya dan apa saja larangan yang harus dijauhi oleh ayah saya dok agar penyakitnya ini tidak semakin berat karena selama ini ayah saya sering sakitnya kambuhan dok. baik. Terima kasih pertanyaannya. Jadi memang ini eh, penyakit yang cukup sulit sebenarnya untuk diatasi. Bahkan untuk dikendalikannya susah sekali. Pasiennya cenderung ya kembali sesak, kembali sesak. Jadi mungkin saya jelaskan dulu ya PPOK itu apa. Jadi PPOK itu adalah kondisi mungkin kita lebih kenal seperti bronkitis kronis. Nah, itu seringkali kasusnya itu bronkitis kronis. Di mana pada pasien-pasien, terutama dengan riwayat merokok, atau tidak merokok, tapi misalnya ketika dulu masak sering kali menggunakan kayu bakar, terhirup, ya, atau dia bekerja di tempat-tempat yang polusi udaranya sangat tinggi, itu akan dapat menyebabkan peradangan di saluran nafas dan itu terjadi kronis terus menerus ya, dan itu akan menyebabkan penebalan di saluran nafas sehingga udara itu cenderung bisa masuk tidak bisa keluar atau terperangkap. Nah, akibat dari radang ini mirip dengan ASD tadi, tekanan di paru-paru akan meningkat. Cuman beda mekanismenya. Kalau ASD tekanannya meningkat karena darahnya nyebrang nih dari kiri ke kanan. Kalau ini memang karena paru-parunya tekanannya tinggi, tekanan darahnya tinggi di paru-paru. Sehingga jantung sisi kanan akan membesar dan itulah yang dikenal sebagai cor pulmonal, penyakit jantung yang diakibatkan oleh gangguan paru. Dan kalau ditanya apa yang harus dilakukan, jelas yang paling penting adalah mengendalikan PPOK-nya. Mengendalikan PPOK itu pasti dengan cara satu, menghindari jangan sampai mengalami eksaserbasi, jangan sampai mengalami perburukan. Yang menyebabkan eksaserbasi itu tidak jauh-jauh dari infeksi. Itu paling sering. Baik-baik aja, terkontrol, tenang, gitu ya, stabil, PPOK tiba-tiba mengalami perburukan, rata-rata penyebabnya adalah infeksi paru. Makanya yang pertama harus daya tahan tubuhnya baik, ya. Banyak makan sayur, makan buah, pagi-pagi, jalan-jalan, tuh ya, sambil memperbaiki kapasitas parunya, melatih pernapasan, dan yang kedua, hindari paparan-paparan asap ya, terutama ya, baik asap rokok, asap kendaraan, di mana dua hal itu akan mengeksaserbasi PPOK-nya menimbulkan keluhan nantinya. Sedangkan untuk jantungnya bagaimana nih? Apakah ada obat-obatan khusus? Sebenarnya pada pasien-pasien dengan kor pulmonal itu tidak ada terapi khususnya. Cuma memang umumnya karena jantung sisi kanan membesar, seringkali pasien itu datang dengan bengkak-bengkak, kaki bengkak, ya, karena jantung kanan itu menerima darah dari seluruh tubuh. Sehingga sering diberikan obat-obatan untuk mengeluarkan cairan. Seperti namanya furosemid tuh, dikeluarkan cairannya lewat buang air kecil. Jadi, biar cairannya nggak numpuk, selain diminum obatnya, pasti kita juga membatasi asupan cairan jangan berlebihan.
bisa dikurangin tuh. Misalnya kalau secara normal kebutuhan cairan sehari 30 cc per kilogram berat badan, diturunkan menjadi 20 sampai 25 cc. Atau gampangnya, Bapak minumnya sehari 1 sampai 1,5 liter ya Pak ya. Jangan berlebihan, tapi jangan kurang. Karena kalau nggak minum, nanti kurang baik buat ginjal. Dan kalau kita ikuti update ya, jadi setiap tahun pasti ada update nih tentang penyakit jantung. Jadi pada pasien-pasien dengan cor pulmonal atau penyakit jantung yang karena paru ini, obat-obatan hipertensi pulmonal yang dulu sebenarnya tidak terlalu direkomendasikan sekarang sudah boleh untuk diberikan. Seperti sildenafil ya, terutama di mana dia itu berfungsi menurunkan tekanan di paru-paru. Itu sudah bisa untuk diberikan untuk pasien-pasien dengan eh, cor pulmonal, gagal jantung kanan akibat dari paru. Jadi dua ya, yang harus diingat, satu ya paru-parunya dijaga, yang kedua jantungnya juga dijaga bersama-sama seperti itu. Masya Allah. Baik dokter. Mungkin ini ada 2 sampai 3 pertanyaan lagi ya dok ya. Masih boleh dok? Baik Iya, dok. lanjut Oke, ya. ini pertanyaan selanjutnya. Dokter, saya laki-laki, usia 26 tahun. Saya mendapatkan informasi bahwa rokok itu bisa menyebabkan penyakit jantung. Apa benar dok? Karena kata teman-teman saya, penyakit jantung itu tidak hanya disebabkan oleh rokok saja. Ya, Eh, dan juga penjual yang lainnya, oleh penjual rokok mungkin maksudnya. Saya merasa tidak perlu berhenti merokok dok. Saat ini karena saya tidak menderita penyakit diabetes ataupun hipertensi. Bagaimana menurut dokter? Terima kasih dok. baik. Terima kasih. Pertanyaannya ini juga penting ya, penting sekali. Ya, jadi jadi betul pernyataan dari temannya penanya ini bahwa sakit jantung tidak hanya gara-gara rokok, itu betul sekali. Ya, tidak hanya gara-gara rokok. Diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi, keturunan, itu adalah faktor risiko lain. Tapi merokok juga, ya, merokok adalah salah satu faktor risiko dari penyakit jantung. Bahkan diketahui bahwa 1 dari 10 orang yang meninggal karena serangan jantung memiliki faktor risiko merokok. Dan kita tidak berbicara hari ini saja. Hari ini mungkin saya baik-baik aja nih ngerokok seperti itu. Tapi apakah 10 tahun lagi, 20 tahun lagi baik-baik saja? Itu jelas kalau dari penelitian ya, kita berbicara data. 1 dari 10 itu akan mengalami serangan jantung. Dan oh iya, sekarang saya tidak ada hipertensi, sekarang saya tidak ada diabetes. Mungkin di usia muda ya, belum belum ada tuh, belum tampak tuh klinisnya. Tapi apakah seseorang ini nantinya akan memiliki hipertensi, diabetes? Bisa saja. Karena beberapa kasus bukannya tidak ada, tapi baru ketahuan di usia 45 tahun, ternyata ada diabetes, baru ketahuan di usia 40 tahun, baru ada hipertensi, bahkan sekarang-sekarang ini trennya justru lebih muda lagi. Pasien-pasien diabetes di usia 35 tahun udah mulai banyak sekarang. Pasien hipertensi di usia 30 sampai 35 tahun sudah mulai banyak sekarang dan tidak jauh-jauh dari pola hidup ya. Jadi kalau dikatakan tidak hanya merokok itu betul ya. Tapi merokok juga adalah faktor risiko dari penyakit jantung itu sendiri. Dan kita tidak hanya berbicara hari ini, kita berbicara 5 dan 10 tahun yang akan datang. Di mana berdasarkan data penelitian jelas ini akan menjadi awal dari kemungkinan terjadinya suatu penyakit jantung. Jadi lebih baik kita mencegah dari sekarang sebelum terlambat. Dan juga kita kembalikan lagi, kita kalau bicara rokok tidak hanya bicara jantung. Yang tadi, tuh PPOK, ya, jangan sampai nanti udahlah sakit jantung, sakit paru, bahkan yang paling berat kanker. Udah tiga-tiganya. Dan itu justru ya hal yang sangat tidak kita inginkan untuk terjadi di masa yang akan datang. Mungkin itu jawaban dari saya. Berarti memang mutlak harus stop ya dok ya dari rokoknya sendiri. Betul, Harus betul. stop. Oh ya, dan Kalau satu, untuk rokok sendiri, dan satu juga iya tadi dok saya gimana? tambahkan, Hmm, ini juga pasien ada menanyakan tuh di poli, kan hmm. sekarang udah ada tren kayak, oh ya saya tidak merokok tapi saya menggunakan vape seperti Nah itu. iya dok, Wah tidak, itu betul, sama aja, ya tetap sama sama aja. saja.
betul. Itu ya, tidak dapat menggantikan ya, tidak dapat menggantikan. Dan kadang kemarin tuh juga ada pasien menanyakan, jadi saya harus melakukan apa nih dok, biar saya bisa berhenti merokok. Tapi pasiennya nanya seperti itu. Dan sebenarnya yang harus diingat pada rokok itu memang ada kandungan yang namanya nikotin, ada tar di sana, di mana itu akan menyebabkan ada namanya ketergantungan. Nah, jadi yang pertama, kalau yang saya pernah baca, untuk berhenti merokok itu kita tidak baiknya tidak bisa sendiri. Artinya apa? Kita perlu bantuan orang lain, orang terdekat kita yang mengingatkan kita, mengingatkan jangan kita merokok. Itu yang pertama. Yang kedua, merokok itu pasti hubungannya dengan lingkungan, ya. Dan nggak perlu jauh-jauh lingkungan teman-teman di luar, lingkungan di rumah itu sendiri. Jadi ya kita singkirkan dulu semua yang berkaitan dengan rokok. Misalnya ada asbak rokok, ya jangan sampai ada di depan si orang yang lagi berusaha untuk berhenti merokok. Kemudian bungkus-bungkus rokok atau apa itu harus disingkirkan karena kita harus membantu mengendalikan pola pikir kita karena itu udah masuk ke dalam alam bawah sadar, sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan yang ketiga, jelas kita harus karena dia sudah masuk ke alam bawah sadar, kita harus mengalihkan. Itu yang paling penting, mengalihkan. Karena kalau misalnya biasanya ya orang-orang merokok itu kan, oh iya lagi nggak ngapa-ngapain nih, atau misalnya, oh iya saya lagi stres nih, atau oh iya saya lagi ada masalah yang berat gitu, saya merokok. Makanya itu harus dialihkan dengan hal lain yang lebih positif. Contoh yang paling mudah adalah berolahraga. Ya, berolahraga. Soal, oh iya nih saya lagi stres, apakah saya harus merokok? Sebenarnya tidak. Seperti itu. Kita alihkan dengan hal-hal lain yang lebih positif. Atau ya paling mudah, olahraga itu deh paling mudah untuk mengalihkan pemikiran di situ. Dan yang pasti, untuk merubah kebiasaan tidak mudah. Butuh waktu, butuh kedisiplinan, dan tidak akan bisa, oh ya 1 hari pasti bisa langsung berhenti, tidak. Makanya penting peran orang lain di situ untuk mengingatkan agar berhenti dari merokok. Ini itu jawaban dari saya. Iya, Masya Allah, baik dokter. Oke, memang mutlak memang harus berhenti dan juga harus didukung ya dok ya, kalau memang ada yang ingin Betul. berhenti dari lingkungan juga dari orang terdekat. Masya Allah. Ini menarik nih dok. Tadi juga dokter menyinggung supaya kita tidak gabut gitu, tidak apa bingung ngapa-ngapain, mendingan diganti dengan olahraga. Sebenarnya olahraga yang baik itu olahraga seperti apa sih dok? Mungkin dari rentang usia dan juga intensitasnya berapa seminggu? Mungkin ini juga banyak ditanyakan nih dok dari teman-teman. Ya. Jadi untuk olahraga memang ini sangat penting ya. Tapi kalau kita bicara olahraga itu sendiri sebenarnya bukan olahraga yang berat-berat kok ya. Bukan berarti kita harus pergi ke tempat olahraga nge-gym gitu ya, bukan ya. Olahraga yang disarankan itu minimal adalah yang moderate intensity, intensity deh minimal. Moderate intensity itu contoh paling mudah adalah berjalan ya, tapi bukan jalan yang pelan-pelan sekali enggak. Berjalan agak sedikit cepat tapi bukan jogging. Kalau jogging udah masuk ke high intensity sebenarnya. Jadi moderate intensity brisk walking, berjalan agak cepat dan ditargetkan waktunya 30 menit per hari, 5 kali dalam seminggu. Jadi totalnya adalah 150 menit minimal sehari. Dan itu sudah cukup. Maksudnya apa? Bisa lebih lagi. Kalau misalnya kita, oh iya kita bisa nih jogging selang-seling gitu. Misalnya hari ini saya berjalan, terus nanti besokannya saya jogging, atau besokannya saya naik sepeda. Boleh, tidak masalah. Justru lebih baik, karena mungkin bosen nih, jalan aja. Dan juga bukan berarti kita harus berjalan itu terus-menerus 30 menit, tidak ada istirahat. Mungkin di tahap-tahap awal itu sulit, ya sulit. Terutama orang yang nggak pernah berolahraga, capek banget. Mungkin 15 menit, 10 menit udah capek. Tidak apa-apa, istirahat dulu, nanti kemudian jalan lagi sampai nanti terbiasa. Dan ketika sudah terbiasa, 30 menit itu pasti terasa sebentar. Dan olahraga yang lain sebenarnya juga boleh, tapi ya dalam konteks pasiennya tidak ada penyakit jantung koroner atau dia sudah direvaskularisasi. Contoh yang bisa digambarkan itu seperti bermain tenis, itu juga boleh ya.
bermain tenis, kemudian ya olahraga yang sifatnya kardio atau senam itu juga boleh. Cuman yang harus diingat adalah eh, pengulangannya, kontinuitasnya. Jadi jangan sampai, oh ya saya udah olahraga nih hari ini, minggu depan deh saya olahraga lagi. Tidak seperti itu ya. Jadi memang rutin minimal berjalan cepat 30 menit per hari, 5 kali dalam seminggu dengan total 150 menit. Dan bisa juga pada pasien-pasien yang muda ya, diselingi misalnya 2 kali dalam 1 minggu, itu diselingi dengan olahraga beban, itu juga bagus ya, itu juga bagus untuk dilakukan. Namun pada pasien-pasien dengan usia lanjut, di usia di atas 60 atau 70 tahun, berjalan 30 menit itu sudah cukup untuk dilakukan. Dan berjalan itu tidak hanya untuk jantung, tidak hanya untuk jantung. Karena kalau kita bicara pasien jantung, rata-rata juga ada diabetes. Nah, pada pasien-pasien dengan diabetes, berjalan itu juga disarankan oleh dokter-dokter spesialis penyakit dalam. Karena dengan kita berjalan, itu dapat membantu untuk mengendalikan kadar gula darah. Jadi sekalian kena semua nih, jantungnya bisa terjaga, gula darah bisa terkontrol, kebugaran lebih baik, tekanan darah juga dapat dikontrol dengan berjalan, dan itu juga sangat baik ya, di luar dari obat-obatan yang memang tetap harus dikonsumsi. Baik dokter, Masya Allah. Berarti ya nggak usah repot-repot, ya dok, cukup jalan sebenarnya. Cuman memang harus Betul, rutin ya dok. rutin, Intensitasnya minimal 150 menit per minggu berarti dok. per minggu. Per minggu, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir dokter. Dan nanti mungkin langsung ditutup dan juga dikesimpulan oleh dokter Dery langsung. Dok, untuk kita-kita ini dok, mungkin yang masih muda, kalau kita merasa sehat, apakah sebenarnya perlu dok untuk cek jantung rutin? Kalau memang perlu, sebaiknya rentang waktu berapa lama dok? Apakah setahun sekali atau bagaimana dok? Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi memang apakah pasien usia muda harus rutin medical check up pemeriksaan jantung seperti itu ya, rekomendasinya tidak ya, kecuali kalau memang kita sudah memiliki faktor risiko ya. Misalnya kita di usia 30 tahun, kita ternyata sudah ada diabetes, atau ternyata kita sudah ada hipertensi. Jelas, itu perlu evaluasi, screening, bagaimana jantungnya. Namun apabila tidak ada faktor risiko sama sekali, apakah harus lakukan rutin? Sebenarnya tidak. Kecuali, atau kita ada keluhan nih, tidak ada salahnya kita periksakan keluhan. Tapi kalau pada pasien usia muda, sebenarnya penyakit jantung itu kita kembalikan lagi ya. Yang pertama banget tadi yang saya bilang, penyakit jantung tidak hanya masalah koroner. Penyakit jantung tidak hanya masalah penyempitan pembuluh darah jantung. Kalau pasien usia-usia muda, kadang-kadang penyakit jantung adalah gangguan irama jantung. Di mana irama jantung itu kadang-kadang bisa menjadi kencang sekali dan menimbulkan keluhan dari sesak sampai bisa tiba-tiba pingsan. Jadi, dalam konteks yang luas, apakah harus diperiksa rutin pada usia muda? Tidak. Namun, apabila memiliki faktor risiko, sebaiknya harus minimal 1 tahun sekali ya dievaluasi. Tapi kalau tidak ada faktor risiko sama sekali, di usia di atas 40 tahun, ya baiknya kita lakukan pemeriksaan jantung, medical check up. Tidak ada salahnya untuk menilai kesehatan kita. Dan untuk pasien-pasien usia muda dengan keluhan yang lain, di luar nyeri dada, berdebar, ya tiba-tiba pingsan, justru itu baiknya dilakukan juga pemeriksaan jantung. Karena kembali lagi yang tadi, konteks penyakit jantung tidak terbatas pada penyempitan saja. Seperti itu. Baik dokter, Masya Allah. Mungkin tadi lebih di highlightsnya kalau misalkan kita punya faktor resiko ya dok ya, itu minimal 1 tahun sekali. Betul. Baik dokter, mungkin sekian dari pemaparan dari dokter dari Arara, spesialis jantung dan juga pembuluh darah, yang mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat ya dok ya bagi teman-teman dokter Indonesia Bertauhid. Dan setelah ini mungkin kami izin share di Instagram supaya nanti bisa diambil ilmunya dan juga bermanfaatannya bagi halayak pihak, dan juga mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bisa timbal balik juga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik dokter, terima kasih banyak atas waktunya sore hari ini. Mungkin sudah kami ganggu ya dok ya.
atas kesediaan waktunya. Masya Allah, jazakallah khairan dokter, barakallahu fikum. Mudah-mudahan dokter dari Arara dan juga keluarga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Baik dokter, izin saya tutup mungkin ya dok ya. Kita tutup bersama-sama live IG pada sore hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, dokter, izin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Turnuhun dokter. Mangga.